Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ya, baru bisa kali ini menjelaskan alur passion project kita dan semoga eh, video ini bisa mempermudah teman-teman untuk mengambil peran gitu mau dari mana dan menjadikan setiap project ini sebagai media kita untuk mengasah skill kita gitu ya. Untuk teman-teman yang misalnya mau pindah, saya mau bantu yang ini aja, misalnya gitu ya. Misalnya ada yang mau voice over, karena tertarik dengan voice over, mangga pindah ke voice over juga tidak apa-apa. Yang penting saya berharap setiap bagian dari pelaksanaan project fashion ini terkerjakan gitu, bisa dikerjain gitu ya. Tidak ada yang bolong seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Nah, semoga udah kelihatan ya. Passion project kita adalah Fantastic, sebuah e-course gitu. Nah, penjelasannya adalah membuat e-course berbayar dengan video tutorial ditambah dengan e-book, dan ini adalah merupakan e-course yang profit. Kemudian rencananya dikerjakan dari Juli sampai Oktober 2024. Mungkin kita sekarang sudah ada di September ya. Semoga dalam beberapa bulan ini, tinggal September, Oktober, tinggal 2 bulan lagi, masih bisa dikerjakan. Pun ketika misalnya mepet banget, kita bisa membatasi e-course-nya gitu, membatasi modulnya kayak gitu. Oke, kenapa sih kita lebih baik menggunakan e-course? Karena e-course itu pertama memperkuat skill kita. Jadi eh kita itu mengerjakan apa yang kita latih gitu. Dan setelah saya cari beberapa cara gitu ya, biar e-course ini bisa dikerjakan bareng-bareng, akhirnya saya menemukan satu mekanisme kerja yang memang kayaknya bisa ngegabungin apa yang kita mampu gitu. Jadi tidak ada one man show di sini, dia adalah project bareng dan semoga eh bisa membuat kita mengambil peran lah gitu ya. Kemudian eh e-course adalah sesuatu yang evergreen. Kita bisa bikin sekali tapi bisa memarketkannya berkali-kali. Nah, gimana nih kalau ada perubahan gitu misalnya kalau materinya update, boleh juga ditambahkan gitu. Jadi biasanya sebuah e-course itu ada modul ya, dan satu materi itu dipecah ya, minimal 15 menit, maksimal deh, maksimal 15 menit. Terus misalnya ada materi yang panjang banget, nah itu dipecah-pecah jadi 15 menitan, jadi sesuatu yang bisa dikunyah dengan mudah gitu ya oleh orang yang belajar. Kemudian kalau yang udah out of date gitu bisa diganti gitu ya videonya, pindahin lagi dengan video baru seperti itu. Kemudian e-course ini jadi kerja tim juga gitu ya, mengakomodasi kita untuk mengambil peran dalam proses pengerjaannya. Nah, di sini ada saya perlihatkan dulu. Di sini di bagian ini kan ada yang memilih untuk jadi pemateri ya. Sebenarnya kayak bank konten sih. Orang yang mengumpulkan materi teoretis tentang sesuatu gitu. Tapi memang lebih baik ketika itu merupakan sesuatu yang sudah dipraktikkan sih atau sudah dipahami secara personal gitu ya agar lebih mudah mengartikulasikannya ke dalam sebuah media pembelajaran. Nah, pertama yang dilakukan adalah mengisi silabus yang berisi materi yang akan disampaikan. Target capaiannya apa dan proses evaluasinya seperti apa. Kenapa harus seperti itu? Karena ternyata yang namanya e-course itu kan mata pelajaran ya, mata kuliah lah, tapi online gitu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat apa yang perlu diterima oleh pembelajar gitu ya, dan apa yang harus dicapai sama mereka itu harus jelas gitu agar nanti evaluasinya juga jelas. Karena kan
Kita akan membuat video pembelajarannya, workbooknya, dan bagaimana cara mengevaluasi workbook itu gitu, agar kita bisa mengecek apakah e-course kita itu berhasil atau enggak gitu terhadap pembelajar. Jadi itu rigid sih dan itu kayak ini kayak belajar banget nih. Ini kayak sekolah banget dan emang ya ternyata apa yang kita pilih adalah sesuatu yang edukasional dan itu berarti kita perlu memasukkan praktik atau sistem pendidikan di situ atau pembelajaran di situ. Jadi ya nggak apa-apa juga. Kita belajar jadinya ya, orang yang tidak dari background pendidikan jadi belajar gitu ya. Termasuk saya ya salah satunya. Lalu menyiapkan materi yang akan disampaikan ya lah kedua berupa PPT boleh, berupa Word boleh, atau berupa pointer terserah. Nah berupa PPT ini PPT-nya kosongan aja nggak apa-apa. Karena PPT yang penuh itu yang udah eye catching itu dikerjakan oleh tim desain kayak gitu ya. Nanti akan saya beri contoh ya bagaimana bagaimana materinya gitu. Bagaimana materi yang harus disiapkan oleh pemateri. Nah, ketiga menyiapkan narasi setiap poin ya ini salah saya typo. Menyiapkan narasi setiap poin yang disampaikan di PPT atau di catatan. Begitu. Nanti akan ada contohnya. Nah, ini dia salah satu materi yang berikan oleh pemateri gitu. Jadi teman-teman yang memilih untuk jadi pemateri itu tinggal kayak gini aja, bikin contohnya Word misalnya, tinggal bikin Word aja, terus udah gitu, maaf ya, ini aku cari HP, soalnya sinyalnya dari HP nih. Udah gitu, eh bikin panduan gitu, slide satu ini, slide dua ini, slide tiga ini, dan panduan ini adalah key gitu ya, kunci-kunci yang bisa digunakan oleh desainer nanti untuk membuat membuat atau mendesain PPT kita. Jadi yang ngerjain PPT bukan pemateri, tapi yang mengerjakan PPT adalah tim desain. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi penelitian kuantitatif, mungkin ada narasinya sebelumnya, tapi disarikan ke dalam icon-icon yang dibuat oleh tim desain. Kemudian tadi ya saya menyebutkan tahap ketiga itu penulis atau tim pemateri itu membuat narasi. Nah, di bagian sini, di bagian bawah, bentar ya. Nah, di bagian bawah, tim penulis atau tim pembuat materi itu bikin narasinya untuk di voice over oleh tim voice over nanti. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini desainer gambar. Saya eh bingung ya membedakan. Maksudnya bingung mengartikulasikan antara yang desain video dan desain gambar. Mungkin di kategorinya adalah layouter kali ya. Tapi kan layouter sometimes dia nggak bikin desain. Jadi pokoknya yang desain gambar, yang bikin gambar digital, ini tugasnya pertama menyiapkan template PPT untuk bahan materi. Jadi setiap materi yang disampaikan itu ada PPT khusus gitu. Ya, banyak sekali contohnya di Canva, teman-teman bisa merekreasi dari sana gitu. Kemudian, tapi yang representatif untuk Xslide ya. Jadi eh ini juga sebagai branding kita. Kemudian langkah kedua mengedit PPT yang sudah diisi materi oleh pemateri, gitu. Ya, eh tampaknya sih kalau kalau si jadi gini, desainer gambar ini ketika pemateri lagi nyari materi ya, dia bikin aja PPT gitu. Nanti ketika ketika kan dalam waktu bersamaan nih dia bikin materi, pemateri bikin materi, desainer gambar bikin PPT ya. Nah, setelah jadi itu materinya udah ada dalam bentuk Word tadi, eh si Anda teman-teman yang di bagian desain ini boleh memberikan PPT-nya kepada tim materi atau sebaliknya tim materi ngasih PPT-nya ke tim desain. Nanti di desain gitu ya ditambahin icon, ilustrasi, animasi, efek. Karena kan yang kayak gini nih, nah yang kayak gini ya, eh misalnya kompleks, sistematis, mudah dipahami. Ini kan ketika dipresentasikan nanti, ketika di voice over nanti kan
pasti yang ini pertama kali muncul kan. Jadinya harus ada kayak timing gitu, timing siapa yang pertama kali, icon mana yang pertama kali muncul agar sesuai dengan narasi gitu ya. Nah, si icon ini pengurutannya itu perlu disesuaikan nanti agar yang voice over bisa pas sinkron ya dengan narasinya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini contoh template ya. Template-nya tuh kayak gini. Ini contoh template yang ada di e-course di ITB. Di sini mungkin bisa diberi X-Slide ya dengan packaging atau dengan desain yang selucu mungkin. Di sini ada ininya apa namanya fantasiknya atau sebaliknya ya fantasiknya ada di sini. Nah di sini X-Slide di bawah gitu. Yang pasti usahakan setiap slide itu merepresentasikan branding kita. Kemudian, nah, contoh cover hasil kerja tim. Jadi, mangga ya. Ini mah karena kita ngerjainnya bertiga dulu, jadi ya 3 foto gitu. Kalau teman-teman mau, eh ya udah ini mah kerja tim aja gitu ya, kerja kita X slide. eh Gambar ini bisa diganti dengan ilustrasi materi gitu. Misalnya kalau personal branding apa sih ilustrasinya, terus editing video apa sih ilustrasinya kayak gitu. Cuman eh satu poin yang berkaitan dengan wajah ini sebenarnya kenapa harus ada wajah orangnya gitu. Karena itu membuka engagement ya dengan pembelajar sebenarnya. Jadi dia tuh tahu dia tuh belajar sama siapa gitu. eh Ketika tiga tiga foto ini muncul, oh ternyata yang ngajarin saya tuh ini gitu orang ini kayak gitu. Itu keuntungannya ketika 3 wajah itu muncul gitu. Jadi kalau mau misalnya pemateri voice over itu disimpan di bagian ini tim tim pengajar ini. Misalnya ya kalau mau. Terus saya misalnya saya kan nge-layout juga gitu. Kok saya nggak dimasukin? Boleh layouter masukin ke sini. Bagian yang di belakang layarnya nanti kita simpan di kredit pada slide terakhir setelah terima kasih ya. Kita sebutkan tim kita tuh siapa aja. Bisa seperti itu. Tapi ini opsional juga, silakan didiskusikan lagi mau seperti apa gitu ya. Penempatan fotonya. Nah, kemudian yang ketiga adalah video editor. Video editor itu di langkah pertama mereka menyiapkan bumper ya. Bumpernya itu bumper opening dan closing. Nah, tampaknya kalau jenis ini teman-teman yang di bagian video editing udah ngerti ya kayak gimana. Pasti nggak terlalu lama juga. Yang pasti sama harus merepresentasikan X-Lite dan harus merepresentasikan fantasi. Kemudian langkah kedua, nah ini agak ke belakang ya. Jadi range-nya itu terlalu jauh sih memang. Jadi setelah materi diambil gitu ya sama pemateri udah di layout, nanti baru balik lagi ke video editor. Ya, video editor itu ngecek, menyinkronkan antara voice over dengan PPT. Terus menggabungkan bumper depan dan bumper belakang dengan video yang udah jadi gitu. Ya, jadi kerjanya di depan dan di belakang sih ini bagian video editor. Kemudian eh lagi-lagi balik lagi ke sini ya hasil layout. Nah, maksudnya bagian video editor itu harus mengecek sinkronisasi antara icon-icon ini dengan hasil voice over nanti ya. Nah, kemudian ada voice over nih, mengisi narasi setiap bagian PPT sesuai dengan draft atau naskah narasi yang sudah dibuat oleh pemateri gitu. Nah, lebih baik kalau voice over itu per materi ya, enggak per slide gitu. Jadi, misalnya ada 5 modul, nah, Pak, saya mau voice over modul 1, misalnya saya mau voice over modul 2, kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Dan di sini kalau mau mencoba gitu voice over, mangga ya, eh, apa namanya, menjadikan voice over ini sebagai satu kontribusi. Kemudian, nah terakhir quality control. Quality control ini mengecek kualitas konten pada proses writing
Yang pertama, desain gambar dan sebelum diunggah di platform gitu. Jadi mengecek semua bagian. Kemudian, nah ini beberapa ada dua sih. Jadi platform yang bisa dipakai untuk belajar online ya. Yang pertama, Tribelio. Tribelio ini kelebihannya adalah dia bisa langsung affiliate gitu. Ketika kita punya satu course di Tribelio, dengan mudah gitu orang yang mau jadi affiliate itu bisa nge-share dan bisa secara langsung dapat keuntungan dari Tribelio. Tapi saya masih belum bisa mengonfirmasi apakah Tribelio ini fungsinya sama seperti Link ID atau tidak gitu. Takutnya overlap, tapi kekurangannya adalah dia mengambil keuntungan 10% dari kita. Jadi kalau kita mau dapat 100.000 misalnya ya dari satu course ini, kita harus up lagi gitu harganya biar ketika dipotong oleh Tribelio, kita tetap dapat 100.000 gitu. Nah, kemudian ada Mayar. Nah, Mayar ini sudah kita pakai ya sekarang dan eh, sampai saat ini sudah mulai aman ketika kita sudah terbiasa. Kemudian kelebihannya adalah dia menggratiskan 4 eh, kelas online on demand. Jadi seperti Bunda Produktif kan dia itu on demand ya, nggak langsung jadi. Jadi materinya tuh dicicil gitu. Materinya dicicil kan ada e-course yang ya harus langsung jadi. Jadi pas upload itu ya harus upload satu satu e-course baru bisa di launching. Nah, kalau ini enggak. Ini on demand. Jadi seperti buntu aja gitu ya. Tiap pekan ditambahkan materinya. Seperti itu. Dan kita bisa bikin 4 kelas di sini. Itu kelebihannya ya. Dan bootcamp juga ada 4. Dan kelebihan yang lain adalah Mayar itu cuman meminta keuntungan dari kita 1% gitu. Jadi nggak terlalu banyak lah gitu ya. Kita masih bisa eh, mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah ini gambaran dashboard ketika kita jadi konten kreator ya. Kita bebas juga membuat page-nya portalnya seperti ini. Jadi mungkin nanti bisa jadi X-Lite, terus total saldo dan seterusnya nanti ada rekeningnya siapa gitu ya dan seterusnya. Kemudian, nah kita masuk ke milestone. Mungkin milestone-nya jadi berubah ya dengan cara yang baru ini. Milestone pertama adalah penyusunan materi ajar, pembuatan video bumper, pembuatan template PPT bagi bagian desain, dan membuat template workbook ya, yang nantinya akan ada materi dan tugas peserta gitu. Jadi di bagian ini semua bekerja, terutama tim desain dia bikin dua ya, PPT dan template workbook seperti itu. Jadi nggak ada eh, kemarin kan adanya template handout ya. Yang sekarang digabungin aja jadi biar gampang. Template-nya template workbook dan di situ ada materi dan ada tugas juga gitu. Jadi nggak akan ada assignment ya. Atau assignment-nya tugasnya itu sudah ada template-nya kita nggak usah bikin bikin lagi gitu. Kemudian di milestone 2 eh yang kedua itu desain materi ya. Ini masih boleh nambah waktu gitu buat tim desain ya karena kerjaannya banyak. Ada 2 ya. Terus menulis narasi PPT ini buat tim pemateri ya. Jadi oh iya maksud di sini milestone 2 ini desain layout materi adalah si bagian desain eh memindahkan materi yang Word ke PPT. Setelah itu si bagian setelah udah ada tuh ya, udah ada layoutnya, balik lagi ke bagian pemateri terus dia ngisi narasi. Kemudian setelah diisi narasi di voice over ya di PPT-nya, kemudian diberikan ke tim editing ya si videonya sinkronisasi antara voice over dan PPT. Kemudian di sini juga ada desain workbook ya. Jadi si pemateri itu diminta untuk bikin tugas juga dan nanti list tugasnya diberikan kepada desainer
workbooknya. Lalu ada QC video, kemudian di milestone 3 ada pengunggahan video di platform. Kayaknya sebelum ini sebelum milestone 3 berarti kita perlu rapat dulu menetapkan kita teh mau pakai apa gitu ya si apa platformnya. Lalu ada pengunggahan workbook ya sama itu biasanya kan tugas itu atau template tugas itu atau modul itu kan muncul di bawah video ya. Kemudian launching dan promo e-course, lalu melengkapi administrasi penjualan seperti itu untuk milestone 3. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga singkat dan semoga bisa memudahkan pelaksanaan proyek ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Apabila ada masukan juga silakan disampaikan. Pasti ada kekurangan ya, tidak mungkin sempurna gitu. Dan apabila ada gagasan yang lebih simpel, silakan disampaikan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.